Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri untuk Anda simak. Seperti kisah misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Ketika Abah Si Eneng Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Haji Abdullah pada jam 3:45 subuh. Pengumuman dari masjid sebelah gang itu menggema ke seluruh kampung. Bersamaan dengan itu, di luar sedang gerimis, tetapi tidak terlalu deras. Di kejauhan terdengar isak pilu dari kediaman Sulaiha. Tampak Sulaiha sedang berbicara dengan seseorang melalui teleponnya. Yang sabar, Neng. Semoga Abah husnul khotimah, segala dosa diampuni. Terima kasih doanya. Maaf nggak bisa ke sana karena jarak yang jauh. Abang hanya mendoakan dari sini saja. Iya, Sulaiha mau mempersiapkan semua keperluan untuk tahlilan Abah dulu. Tahlilannya nanti sehabis Isya. Ngobrolnya kita lanjutkan lewat WA aja ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan balasan salamnya, kemudian Sulaiha mematikan teleponnya. 2 bulan yang lalu, Sulaiha membawa Abah dari Tarakan ke rumah sakit ternama di Samarinda. Niatnya untuk mengobati Abah yang sakit hampir 1 tahun tidak bisa bergerak. Badannya lumpuh total dari leher sampai kaki. Hanya kepala saja yang bisa bergerak, itu pun terbatas. Sesampainya di rumah dinas Kak Ferdi, Abah langsung diangkat putranya ke kamar belakang. Karena cuma kamar itu yang toiletnya ada di dalam kamar, Sulaiha memberitahu Abah, tinggal di rumah dinas kakak Ferdi saja ya Bah. Kebetulan Kak Ferdi dipindah tugaskan di Samarinda selama 6 bulan. Mendengar penjelasan putrinya, Abah hanya mengangguk tanda setuju. Sulaiha memperhatikan mamanya yang duduk termenung sambil menatap cermin besar di depannya. Mama jangan melamun. Insya Allah Abah akan sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti dulu, ucap Sulaiha menasehati mamanya. Memandikan jenazah, menjadi imam di masjid, membantu pembagian zakat. Lanjutnya, Sulaiha pun ikut bersedih karena melihat mamanya murung di samping Abah. Mama harus kuat. Kak Ferdi dan Sulaiha akan berusaha mencari obat buat Abah biar kembali sehat, lanjut Sulaiha. Tetapi L adalah panggilan Sulaiha. Mama yakin Abah kamu itu bukan sakit medis. Coba bayangkan, 4 dokter spesialis syaraf memeriksa semuanya nihil. Tidak ada gangguan apapun, seru Mama dengan antusias. Sudah Ma, jangan berpikir yang aneh-aneh. Abah orang baik di kampung, sering membantu. Mana mungkin ada orang yang dendam. Tukas Sulaiha kembali merapikan barang-barang bawaan. Hati orang kita tidak tahu, El. Di depan baik, tetapi di belakang menusuk, kata Mama. Tiba-tiba Ferdi datang masuk ke dalam kamar karena mendengar perbincangan Sulaiha dan Mama mulai beradu argumen. Sudah, Mama sama El ini ngobrol apa berantem? Kasihan Abah, mau beristirahat tidak bisa karena berisik, ucap Ferdi dari depan pintu kamar. Ya sudah, Abah Mama dulu yang jaga, nanti kita bergantian saja jaganya, pinta Mama. Sulaiha dan Ferdi pun keluar dari kamar. Kemudian Ferdi mengajak Sulaiha ke depan rumah untuk membicarakan sesuatu. Sambil duduk di teras, Ferdi bertanya kepada Sulaiha, El, di Samarinda punya kenalan dukun atau orang pintar yang bisa mengobati sakit Abah? Gak ada Kak. Kalau teman kampus banyak, sama teman nongkrong di kafe, jawab Sulaiha. Sambil mengingat-ingat, terbesit di dalam hati Sulaiha untuk menghubungi Bima. Tapi apa bisa ya Bima membantu? Nanti sajalah, dia kan super sibuk, susah dihubungi. Lagi pula tidak mungkin penyakit Abah diakibatkan kiriman orang. Ayo, El, melamun mulu. Ferdi membuyarkan lamunan Sulaiha. Apaan sih Kak? Bikin kaget aja.
Ya sudah, El mau mandi dulu. Udah gerah, lengket semua badan rasanya. Besok jam 7 pagi kita harus ke rumah sakit ambil nomor antrian. Ferdi mengingatkan lagi adik bungsunya. Iya kak. Ngomong-ngomong, Ella lapar nih. Habis mandi temani cari makan di luar ya. Pinta Sulaiha menuju kamar mandi dengan handuk diselempang ke lehernya. Ah, kamu itu El, makan mulu kerjaannya. Percuma ikut aerobik tiap hari kalau makan terus, sindir Kak Ferdi. Biarin. Sulaiha berlari kecil masuk ke kamar mandi. Begitu juga dengan Ferdi yang akhirnya mandi di toilet. Kesehatan adalah hal yang paling utama bagi semua orang. Begitu juga Bima, soal kebugaran selalu dijaga. Seminggu 3 kali terkadang berolahraga. 9, 10, 11, 12. Hitungan Bima saat mengangkat beban. Ah, loyo amat hari ini berolahraga. Kurang suplemen susu sepertinya, ucap Bima. Sudah selesai bang latihannya? Tanya Daniel yang baru saja selesai latihan treadmill. Sudah, capek. Besok nggak latihan, lembur kerja aja dulu. Kejar target mau beli HP Android. Semangat bang kerjanya. Siap Dan. Bima pun bersiap pergi. Sekali-kali ajak Dolmen tuh olahraga. Jangan kerja terus, jadi buncit tuh perut. Di depan laptop mulu. Nggak mau bang, susah diajak olahraga tuh anak. Aku pulang dulu Dan, sudah jam 9 malam nih. Salam ya buat cewek yang itu tuh, baju putih. Bima ini bisa juga goda cewek, ucap Daniel. Selesai berolahraga, Bima niat mau membeli makanan. Karena rasa lapar yang sangat tidak tertolong sehabis berolahraga. Maklum para naga di perut sudah pada demo. Setelah berkeliling beberapa putaran di dekat Kim, akhirnya ketemu juga tertulis warung soto Lamongan. Selesai makan, Bima langsung mau pulang. Baru mau naik motor, dari kejauhan terlihat Sulaiha sedang jalan sambil membawa sekantong belanjaan. Neng Arab. Oi Neng, panggil Bima dari parkiran warung. Sulaiha pun menoleh mencari asal suara yang tidak asing. Cuma Bima yang berani memanggilku Neng Arab, batin Sulaiha. Mau kemana Neng? Malam-malam keluyuran, nanti diculik demit baru tahu. Abang tuh ngapain malam-malam? Tanya Sulaiha dengan sedikit curiga. Biasa habis olahraga. Neng Arab sendiri mau kemana? Abah saya sakit bang, sekarang lagi terbaring di ICU. Sempat tidak sadarkan diri pas pemeriksaan dokter spesialis saraf. Doakan ya bang, semoga abah sehat, kata Sulaiha dengan mata berkaca-kaca. Aku antar ke dalam ya Neng, sekalian mau lihat kondisi abah bagaimana. Karena jarak rumah makan ke rumah sakit berdekatan, tidak terlalu jauh, maka Bima berniat mengantarkan Sulaiha sekalian melihat keadaan abah. Boleh bang, tapi kita cuma melihat dari luar saja, karena jam besuk sudah lewat. Tahu sendiri rumah sakit ini ketat penjagaannya. Iya Neng, aku cuma pengen lihat kondisi abah aja dari jauh. Sampailah mereka di depan ruang ICU. Bima hanya terdiam membisu sambil mengerutkan dahinya dan mengepalkan tangan sekeras mungkin. Keterlaluan, niat membunuh mereka ini, ucap pelan Bima saat melihat dari kaca jendela kondisi abah Sulaiha. Kenapa? Kok seram begitu raut wajahnya? Tanya Sulaiha karena berdiri di samping Bima. Sudah berapa lama abah sakit? Hampir 1 tahun mas. Mama Sulaiha menjawab dari belakang. Mamanya Sulaiha ya? Tanya Bima sedikit sungkan. Iya, saya mamanya. Kamu Bima yang pernah ngusir macan dari badan Ella. Kejadiannya sudah lama bu. Apa yang kamu lihat dari abah Ella sekarang? Mama ini apaan sih? Kok langsung bertanya seperti itu ke Bima? Sahut Sulaiha. Dengan sedikit kesal Bima menjelaskan apa yang dia saksikan pada diri abah Sulaiha.
Sebenarnya Abah ini lumpuh di setiap sendi tulang. Ada tulang babi yang menancap. Bahkan di dalam badan Abah ada makhluk bertanduk satu dengan mata yang merah. Ya Allah bang, benarkah itu semua? Tanya Sulaiha, bulir air matanya mulai keluar. Benar Neng, itu yang aku lihat. Bagaimana sekarang bang? Caranya biar Abah bisa normal kembali walaupun tidak 100% pulih. Nah, itu air di botol bawa sini. Abang bacakan doa dulu. Besok saat jam besuk, kasihkan ke Abah. Semoga bisa membantu sedikit. Apa yang tidak baik bisa keluar dari badan Abah. Jelas Bima menunjuk sebotol air milik Sulaiha. Setelah 15 menit air dibacakan doa, air diberikan ke Sulaiha. Ini Neng, airnya selesai. Besok kasih ke Abah, minumkan saja langsung. Aku mau pulang dulu Neng. Insya Allah besok habis bekerja, abang kesini lagi tengok keadaan Abah. Lalu menoleh pada ibu Sulaiha. Ibu, saya pulang dulu. Jaga kesehatan juga Bu. Iya Mas Bima, terima kasih sudah membantu. Besok sini lagi ya. Pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, Bima merasakan ada seseorang yang mengawasi dari jauh. Entah dukun kampret musuh bebuyutan atau cincin tidak jelas asalnya. Sesampainya di rumah, Bima langsung masuk kamar menunaikan sholat isya. Dilanjutkan membaca amalan-amalan meminta petunjuk kepada Allah soal sakit Abah Sulaiha. Sedang asik berzikir di tengah malam, Bima kedatangan tamu tepat pukul 2 dini hari. Assalamualaikum, ucap orang tua bersorban di hadapan Bima. Waalaikumsalam. Hati-hati nak, orang yang kamu hadapi ini ilmu hitamnya sangat tinggi. Pesanku jangan mudah terpancing emosi saat mengobati, dan jangan lengah. Soalnya dukun ini sudah menaruhkan nyawanya agar Abah Sulaiha meninggal. Insya Allah, minta doanya semoga diberikan jalan terbaik. Berbagai macam pesan dan ilmu agama yang beliau sampaikan hingga akhirnya adzan subuh hampir berkumandang. Bima merasa malam ini terlalu sangat cepat dengan kedatangan beliau yang sangat jarang kehadirannya. Banyak pesan dan ilmu didapatkan dari jam 2 sampai adzan subuh. Menjelang siang, Sulaiha diberikan izin oleh suster untuk masuk menjenguk, melihat keadaan orang tuanya di ruang ICU. Sesuai dengan peraturan, mereka masuk ke dalam ruangan cukup berdua saja. Keadaan Abah terlihat masih sangat lemah. Selang oksigen masih tertempel di hidung. Selang infus pun terpasang di tangan kiri. Allah, 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 ucap Abah dengan pelan. Mendengar zikir yang terus Abah ucapkan, hati Sulaiha semakin sedih. Walaupun sakit, masih tetap mengingat Allah. Segera Sulaiha memberikan air dari Bima. Setelah meminum, perlahan-lahan Abah mulai sadar dan bisa berbicara. Padahal sebelumnya berbicara saja sangat sulit. Si Bima jam berapa ke rumah sakit? Tanya Mama, sangat berharap Bima datang. Mungkin selesai bekerja langsung ke sini. Nanti Ella WA Bima mah, jawab Sulaiha. Ngomong-ngomong, kakak kamu kemana El? Kok belum datang dari malam tadi? Kak Ferdi menyelesaikan pekerjaannya mah. Mungkin besok baru ke sini. Maklum, Kak Ferdi karyawan baru, jadi nggak enak minta izin. Jelas Ella. Tidak lama mereka ngobrol, suster penjaga datang memberitahu kalau jam besuk hampir selesai. Kebetulan dokter spesialis saraf sebentar lagi mau datang untuk pengecekan. Setelah mereka keluar, tidak lama si dokter datang. Dan alhamdulillah sudah bisa keluar dari ruang ICU karena kondisinya mulai membaik. Pak Abdullah sudah bisa dipindahkan jam 12 nanti di ruang teratai, ucap salah satu asisten dokter kepada Ella dan mamanya. Sulaiha sangat gembira karena Abah sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang teratai. Ayo El, kita pindahkan pelan-pelan barang ke ruang teratai, ucap Mama. Selama di dalam kamar, Sulaiha melamun mengingat Abah yang dulu sehat segar bugar, selalu membantu warga, mengajak Sulaiha kecil jalan, bercanda. Apa saja yang dipinta pasti Abah berikan. Karena Sulaiha anak bungsu yang sangat dimanja orang tuanya.
Tidak terasa air mata menetes, sangat berharap keajaiban akan kesembuhan Abah. Dalam lamunan Sulaiha terkejut mendengar suara ketukan dibarengi salam seseorang di balik daun pintu. Assalamualaikum. Segera Sulaiha berdiri dan membuka pintu. Ternyata orang yang ditunggu berdiri tegak dengan membawa bungkusan es cendol sambil tersenyum ke arahnya. Waalaikumsalam, jawab Sulaiha antusias. Neng Arab nggak kasih kabar kalau sudah pindah ruangan. Untung tadi tanya sama suster yang cantik di sana, ucap Bima bercanda sambil menunjuk ke arah suster cantik yang dimaksud. Emang berani godain suster? Berani dong. Kenapa? Cemburu ya? Abang godain suster? Enggak ye, pede banget, jawab Sulaiha malu. Sulaiha pun segera mempersilahkan masuk untuk melihat kondisi Abah masih terbaring lemas di atas kasur. Kenapa matanya merah? Habis nangis ya? Mana mama? Kok nggak ada? Mama pulang bentar, ambil baju bersih. Paling sebentar lagi kembali. Sedih aja melihat Abah seperti sekarang. Doakan saja Neng, minta kepada Allah jalan yang terbaik. Jangan lupa sholat 5 waktu. Doakan Abah terus. Iya, insya Allah. Bagaimana selanjutnya bang? Pengobatan Abah? Tunggu Abah keluar dari rumah sakit aja, baru abang obatin ya. Kenapa tidak di sini saja bang? Ya sudah Neng, kalau begitu abang pijit kaki sampai pinggang Abah ya. Siapkan minyak urut aja Neng. Selesai sholat isya, abang urut Abah. Mudah-mudahan tulang yang ada di kaki dan pinggang Abah bisa keluar. Kurang lebih 30 menit Bima mengurut Abah dengan telaten dan sabar. Dari kaki sampai ke paha, lanjut bagian sendi kedua tangan dan terakhir di kepala. Setelah sekiranya cukup, pengobatan pun disudahi. Malam ini cukup dulu, kasihan Abah, perlu istirahat juga. Iya bang, semoga ada hasil yang bagus ya bang. Insya Allah Neng. Abang pulang dulu, besok balik lagi ke sini. Salam buat mama kalau sudah datang. Iya, terima kasih sudah kesini bantu Sulaiha dan Abah. Sama-sama Neng. Abang pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Sulaiha. Setelah pengecekan dokter di pagi hari, Abah diperbolehkan rawat jalan karena sudah bisa duduk dan makan dengan lancar. Hati Sulaiha dan mama sangat gembira. Secepat mungkin menghubungi Bima. Halo, Abah sudah boleh pulang nanti siang. Abang ke rumah kakak saja ya, melanjutkan pengobatannya. Alamatnya di Jalan Cendana Gang 11 nomor 23. Pas depan rumah ada jual martabak. Siap Neng Arab, nanti aku kesana sepulang bekerja. Mungkin habis sholat isya. Iya Ella, tunggu ya. Sehabis melaksanakan sholat isya, Bima bersiap melanjutkan pengobatan. Dengan rasa percaya diri, motor yang dijalankan sedikit cepat. Sambil melihat alamat yang diberikan tadi siang, akhirnya sampai juga. Motor parkir di depan pagar. Assalamualaikum, salam Bima dari luar. Setelah beberapa menit, akhirnya keluar juga Sulaiha bersama Ferdi, kakak tertua dari 4 bersaudara. Masuk. Kenalkan, ini Kak Ferdi. Salam kenal mas, saya Bima. Ferdi mempersilahkan Bima masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Ruang tamu berdekatan dengan kamar tempat Abah beristirahat sejak pulang dari rumah sakit. Sulaiha berlalu ke dapur membuat minum. Tidak lama berselang, keluarlah mamanya dari kamar. Mas Bima yang pernah bantu mengeluarkan macan di badan Ella kan? Tanya Kak Ferdi. Kejadiannya sudah beberapa bulan yang lalu mas, timpal Bima. Kita semua khawatir pas Ella menceritakan via telepon kejadian saat itu. Abah Ella sampai mau ke Samarinda, tukas mama Sulaiha. Tapi semua aman mah, terkendali ada Bima. Sulaiha menjawab sambil membawa minuman dan beberapa cemilan. Ngomong-ngomong, Abah bagaimana keadaannya? Abah sudah lumayan, bisa duduk walaupun sebentar. Makan dan minum juga lancar,
Jelas Mama Sulaiha. Langsung saja, silakan masuk kamar, ucap Ferdi. Bima kemudian masuk ke kamar untuk melihat kondisi Abah. Setelah mengamati, ternyata jin bertanduk itu masih ada di dalam badan, tidak mau keluar. Neng, diurut saja dulu, biar peredaran darah lancar, ucap serius Bima. Pengobatan dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Sehabis Isya jadwal Bima datang. Hari pertama dan kedua mengurut Abah, semua berjalan lancar. Tiba-tiba saja tepat di hari ketiga, saat pengobatan tercium bau amis busuk yang tidak enak di ruangan. Semuanya mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Mereka pun saling pandang. Jangan ada yang bersuara, pikir saja, ucap Bima ke semua orang. Tiba-tiba Sulaiha, Mama dan Ferdi mendengar Abah mengeluarkan suara aneh, tidak seperti biasanya. Kamu tidak akan bisa mengusirku dari sini. Sudah, keluar saja, daripada aku bakar kamu di dalam, sahut Bima. Sambil tertawa, jin bertanduk satu itu seolah-olah meremehkan ancaman Bima. Tidak lama berselang, tiba-tiba jin itu langsung minta ampun. Tangannya merapat ke dada menundukkan kepala. Kenapa minta ampun? Sudah aku bilang keluar, masih saja menantang. Siapa yang datang? Kok tiba-tiba minta ampun? Tanya Sulaiha tegang. Bima tidak menjawab, masih fokus pada sosok jin tersebut. Siapa yang kamu lihat sekarang di sampingku? Ampun, aku akan keluar dari sini, sahut jin tersebut ketakutan. Siapa yang perintahkan kamu ke sini? Bima bertanya dengan suara lantang. Aku diperintah Sodik. Dia sakit hati karena tiap ada warga yang meninggal, dia tidak dipanggil oleh warga. Malah Abdullah yang sering dipanggil warga setiap ada hajatan. Oh begitu. Jadi cuma gara-gara itu sampai kamu membuat sakit Abdullah. Niatmu ingin membunuh Abdullah, iya kan? Rasa kesal Bima memuncak. Kamu mau masuk di dalam botol, apa ikut orang yang di samping saya ini? Tanya Bima mengatupkan rahang, menahan amarah. Cepat jawab, teriak Bima hingga membuat Sulaiha ketakutan. Kesabaran sudah mulai hilang. Neng, tolong ambil botol kosong, biar dikurung saja jin ini, ucap Bima tanpa melepas pandangan dari jin itu. Sulaiha menuruti perintah, lalu membawakan botol yang diminta. Alhasil jin itu berhasil dikurung tanpa perlawanan. Setelah Bima mengurung jin, secara perlahan kesadaran Abah mulai pulih. Wajah Sulaiha, Mama serta Ferdi sangat tegang, merasa tidak percaya pada apa yang dilihat. Abah, Bah, bangun, minum airnya dulu. Alhamdulillah, Abah sadar kembali. Istighfar Abah, tikir jangan lepas, ucap Sulaiha. Bima masih terdiam, tidak ada suara. Dia sedang berbicara secara batin dengan sosok yang datang tadi membantu. Bang Bima, Bang, panggil Sulaiha. Neng, maaf, tadi konsentrasi ke alam sebelah. Hehehe. Bagaimana Abah? Sudah sadar? Sudah. Sekarang agak lumayan, tidak seperti kemarin, gelisah tiap jam segini. Jelas Sulaiha sambil menatap botol yang dipegang. Itu botol isi jin ya? Mau diapakan nanti? Neng mau. Nih, abang kasih gratis, ada garansi lagi. Hehehe. Enggak ah, abang serem, kata Sulaiha bergidik ngeri. Oh ya, benar apa yang diucapkan jin tadi. Memang si Sodik kalau di kampung cuma jadi cadangan, ucap Mama Sulaiha menjelaskan. Sedangkan Abah selalu dipanggil warga kalau ada hajatan. Si Sodik sudah kita anggap seperti saudara sendiri, karena dia juga sering membantu saat di rumah ada acara atau kesulitan. Tidak habis pikir, tega betul membuat Abah Sulaiha seperti ini. Sudah Bu, jangan dipermasalahkan soal itu. Yang penting Abah sudah mulai membaik kondisinya. Biar Allah yang membalas semuanya, jawab Bima melirik jam di pergelangan tangan. Sudah malam Bu, saya pamit dulu, mau menyelesaikan isi botol ini.
biar aman semuanya. Terima kasih ya Bima, sudah banyak membantu keluarga kami ini. Sama-sama Bu, saya hanya perantara saja. Semuanya kehendak Allah juga. Saya pamit Bu, Assalamualaikum. Setelah beberapa hari, kondisi Abah Sulaiha mulai membaik setelah diobati Bima. Betapa gembiranya Sulaiha melihat Abah bisa duduk makan minum walaupun tidak pulih 100%. Tetapi dengan kondisi seperti ini sangat jauh berbeda pada 3 minggu yang lalu. Bang, Abah besok dari rumah langsung pulang ke Tarakan. Sulaiha menelpon. Iya Neng, maaf tidak bisa mengantar. Salam aja buat Mama dan Ferdi, soalnya sibuk bekerja. Hehehe. Bang, terima kasih banyak sudah membantu. Sulaiha sedikit ragu untuk mengatakannya. Aduh, gimana ya Bang menjelaskannya? Ayo, Neng Arab naksir ya. Tawa keras Bima. Sudah Abang ini ada-ada saja. Ya sudah Neng, semoga selamat sampai tujuan sekeluarga. Semoga Abah tetap sehat terus. Amin. Setelah kepulangan Abah Sulaiha ke Tarakan, Bima beraktivitas seperti biasa, bekerja dengan semangat. Chat dengan Sulaiha juga lancar, tiap hari menceritakan kegiatan selama di kampung halaman. Kok aneh ya badan ini? Ucap serius Bima dalam hati. Selama 2 minggu ini, badan sangat aneh, perasaan tidak menentu. Bekerja saja kadang setengah hari. Selesai sholat asar di rumah, Bima mendapatkan kabar dari orang tua bersorban saat datang kalau nanti ada kabar kurang baik. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya kabar yang dimaksud ada juga. Tepat di hari Jumat pagi, Bima mendapatkan kabar dari teman dekat Neng Arab kalau Abah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Bima. Seperti petir menyambar di siang bolong, Bima sangat sedih mendengar kabar tersebut dan langsung saja menghubungi Sulaiha memastikan kabar. Benar saja apa yang dikabarkan teman Sulaiha. Bima hanya terdiam setelah menelpon rasa tidak percaya. Tetapi inilah kenyataannya. Pasti ini pekerjaan si dukun bajingan itu, gumam Bima geram. 3 hari setelah mendapat kabar Abah Sulaiha, Bima berniat membalas. Hati sudah dipenuhi dendam, amarah, nafsu dan rasa ingin membunuh si dukun secepat mungkin. Keterlaluan si dukun bajingan itu. Geram Bima amarah yang tidak terkontrol. Sudah hampir 2 minggu Bima tidak mengikuti sholat berjamaah di musola dekat rumah. Para warga serta Pak RT menjadi heran melihat tingkah laku Bima berubah 360 derajat. Biasanya untuk membuka musola dan mengumandangkan adzan selalu ada. Tidak ada lagi suara adzan subuh anak muda itu, Pak. Iya, kemana anak muda itu? Biasanya paling pertama membuka musola dan mengumandangkan adzan, cetus Pak RT. Mungkin anak itu lagi sakit atau ada urusan di luar kota. Soalnya rumahnya sering sepi dan jarang terlihat ada aktivitas, ucap salah satu jamaah musola. Ada saja kok Pak, anak muda itu di rumah. Saya masih lihat berangkat bekerja di sekitar pasar. Cuma terkadang pulangnya agak cepat. Bima berjalan tanpa arah. Di pikirannya hanya satu, membalas dendam terhadap dukun yang membunuh Abah Sulaiha. Masjid yang jaraknya tidak jauh, sambil melihat-lihat penjual sayur, ikan, pengemis, tukang parkir. Cuacanya pun sangat terasa panas. Sesampainya di halaman masjid, terdapat beberapa penjual kembang serta minyak dan dupa. Dupa sama menyan, Bu. Kembangnya juga sekalian. Ada jual minyak, Bu? Tidak ada, Nak. Mungkin di sebelah masjid sana ada. Coba ke sana nanti. Buat apa dupa sama menyan sebanyak ini, Nak? Bima hanya diam tidak menjawab pertanyaan si ibu. Dengan cepat langkah kakinya menuju ke sebelah sisi masjid. Sesampainya di depan penjual, netranya pun tertuju pada sebotol minyak serta dupa dan beberapa kembang. Minyaknya, Pak? Berapa botol, Mas? 3 saja dulu. Nanti kalau habis saya kesini lagi. Jualannya di sini saja kan, Pak? Tidak kemana-mana. Iya, Mas. Tetap di sini saya mangkalnya. Pesanan yang dipinta Bima dengan segera dimasukkan ke dalam plastik hitam.
Saat mau membayar pesanan, seseorang memanggil dari arah belakang. Suaranya tidak asing di telinga bagi Bima. "Assalamualaikum." Ustadz Umar, sahabat Bima, menyapa dari belakang. "Apa kabarnya? Lama tidak ketemu kita." "Baik Umar." "Beli minyak ya? Buat apa memangnya?" Tapi sepertinya aku tahu. Itu minyak kan buat..." "Diam saja kalau kamu tahu. Ingat, jangan kembali ke dunia hitam lagi. Cukup yang dulu Bima tenggelam di dunia hitam." Nasihat Umar. Umar, jangan sok-sokan ceramah di depanku. Kalau mau ceramah di masjid sana." Sergah Bima kasar. "Ada apa? Kok sampai seperti ini lagi, Bang?" "Ingat Allah. Apa yang sudah dilakukan nanti efeknya sangat besar untuk kehidupan kedepannya. Kamu bertanya ada apa? Tanya sana sama dukun yang bunuh orang-orang di luar," seru Bima. "Akan aku balas mereka. Lihat saja." Pak tua si penjual hanya melongo melihat kedua orang di hadapannya berdebat. "Istighfar Bang, semua sudah ketentuannya. Kita hanya bersabar menerima takdir Allah." "Alah, ngomong apa kamu itu Umar di depanku? Percuma." Bima pun berlalu meninggalkan Umar yang hanya berdiri mematung melihat sahabat seperjuangannya berubah sikap. "Kalau abang perlu sesuatu, cari saja saya di masjid ini," teriak Umar. Dengan rasa iba melihat sahabatnya yang hilang kesabaran dan hatinya diliputi rasa dendam dan benci, Umar pun mendoakan semoga kembali ke jalan Allah. Sudah beberapa hari ini kecemasan di hati Sulaiha selalu muncul, entah ada apa. Tanpa sebab yang jelas, selalu kepikiran seseorang yang jauh jaraknya di Samarinda. Kenapa ya, Bima akhir-akhir ini susah dihubungin? Ucap Sulaiha cemas di depan teras rumah duduk bersama Vita. "Mungkin sibuk aja kali El." "Bekerja ya kerjaannya?" tanya Vita sepupu Sulaiha. "Iya Fit, setelah 40 hari Abah, temani Ella ya ke Samarinda menemui Bima. Ada yang mau aku bicarakan soal pesan Abah sebelum meninggal." "Iya El, nanti aku temani ke Samarinda, sekalian daftar kuliah juga," jawab Vita. Tasbih dan Al-Quran tergantung di atas meja kecil yang ditutupi debu. Yang ada hanya bau dupa dan kemenyan di dalam rumah, serta tersedia kembang di baskom kecil dan segelas kopi pahit. Suasana dan aura rumah pun terlihat sangat angker. Warga yang lewat pasti ketakutan karena sering melihat hal-hal aneh di depan rumah. Bima memanggil penunggu hutan pedalaman Kalimantan, para raja-raja jin hutan dan pengikutnya. Semua demit yang dulu pernah digunakan dan dibuangnya kini dipanggil kembali demi menuntaskan dendam kesumat, membalas perbuatan dukun dan si Sodik. "Rasakan kalian, 3 hari lagi akan aku selesaikan ritual ini. Tepat di malam Jumat Legi, nyawa kamu Sodik dan si dukun jahanam itu akan aku cabut," gumam Bima. "Assalamualaikum." "Hentikan nak, jangan kamu kerjakan. Ini jalan setan bersekutu sama mereka dengan niat jahat. Gunakan ilmu dan kelebihan kamu di jalan yang benar," ucap orang tua berpakaian putih yang sering memberikan nasihat kepada Bima. "Ada apa semua ini? Kamu memanggil jin-jin jahat dari pedalaman kah?" tanya orang tua bersorban. "Sabar nak, apa untungnya setelah membunuh?" Bima hanya diam tidak menghiraukan nasihat para leluhurnya. Ternyata malam itu Bima kedatangan tamu lumayan banyak yang memberikan nasihat agar mengurungkan niat membunuh. Tetapi karena hati sudah tertutup amarah dendam, semua nasihat beliau-beliau tidak dihiraukan. Gedoran pintu dan suara panggilan dari balik pintu membuat Sulaiha terbangun karena mendengar kabar dari tetangga kalau Sodik sedang sakit parah. "Ella, El, cepat bangun." "Ada apa mah? Ini sudah tengah malam," gumam Ella dengan mata setengah terpejam saat sang mama masuk ke kamar dan mengusik tidurnya. "Teman mama ke rumah Sodik. Tadi mama baru saja dapat telepon kalau dia sedang sakit parah,"
Jelas mama di depan pintu dengan wajah tanda meminta anaknya. Sulaiha segera bersiap menemani ke rumah Sodik. Ngapain sih Ma ke sana? Dia yang bikin Abah sakit sampai meninggal. Bahkan dia pun tidak hadir saat prosesi pemakaman. Jawab Sulaiha kesal. Sudah El, jangan diingat-ingat masalah itu. Kasihan Abah kalau kita tidak ikhlas. Cepat El, kita kesana jenguk. Iya Mas, bentar. El pakai jilbab dulu. Setelah sampai, Mama dan Sulaiha pun terkejut melihat kondisi Sodik yang terus lemah. Matanya terkadang tajam memandang setiap sudut ruangan. Badannya gelisah bergerak tidak jelas arah. Sudah 1 bulan Bapak seperti ini. Tiap senja di tengah malam gelisah. Bahkan sampai 3 hari tidak tidur dan makan. Baru saja Bapak seperti orang ketakutan. Katanya dia baru saja melihat orang hitam dan perempuan rambut panjang. Kita di sini bingung, Bapak ini sakit apa? Ke dokter pun sudah. Dokter malah bingung mendiagnosa penyakit Bapak ini. Ungkap anak tertua Sodik. Apa mungkin ini perbuatan Bima ya? Batin Sulaiha risau. Tidak mungkin dia melakukannya. Bima apa kabar El? Tanya Mama tiba-tiba. Tidak ada kabar Ma, mungkin sibuk. Sudah hampir 1 bulan ini susah dihubungi. Semoga Bima ada kabar ya El. Kalau ada kabar, cepat tanyakan masalah ini yang sakit tidak wajar. Kasihan sekali, seperti disiksa dia El. Panasnya tidak enak ya Ma. Aneh banget. Tidak seperti biasanya. Udara pagi tadi juga kurang segar. Sulaiha pun mengambil HP dan mengirim pesan. 2 hari lagi 40 hari Abah. Bang, mohon doanya ya. WA Sulaiha. Tidak terasa 40 hari Abah sudah meninggalkan kita mah. Ella sangat rindu beliau. Doakan saja El. Abah cuma butuh itu. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Ingat pesan Abah sebelum meninggal. Sholat 5 waktu jangan dilepas. Dan pesan buat Bima juga harus Ella sampaikan nanti kalau ke Samarinda. Tutur Mama Ella. Iya Ma, nanti sama Vita ke sana. Sekalian temani dia daftar kuliah juga. Tepat di malam Jumat, Bima menuntaskan dendam. Tidak tanggung-tanggung, pasukan jin yang berkumpul sudah seperti pasukan perang yang siap membunuh si dukun jahanam itu. Dentuman yang keras terdengar di atap rumah. Kurang ajar, masih saja membalas. Berangkat kalian 7 hantu hutan. Wujudnya bertanduk mempunyai ekor dan mata yang merah serta pengikut yang banyak. Sebelum subuh, dukun dan Sodik harus kalian bunuh. Perintah Bima kepada makhluk dan jin-jin tersebut. Di salah satu sisi yang lain, dukun itu pun tidak tinggal diam mengetahui akan diserang. Si dukun juga menyiapkan pasukan jin siap tempur. Sudah hampir mendekati jam 3 subuh, Bima dan si dukun itu saling serang menyerang, balas-membalas mengirim jin-jin dan para siluman. Seakan-akan peperangan besar terjadi. Nyawa pun dipertaruhkan. Siapa yang mati antara Bima atau dukun itu? Seluruh jin dikerahkan, dari macan, kuntilanak, genderuwo, siluman ular, leak, sampai buto berbadan besar setinggi Monas, perut yang besar, ikut andil dalam peperangan tersebut. Senjata andalan Bima telah dikeluarkan, mandau terbang. Siapa yang paling kuat antara kita? Senyum tipis Bima seolah-olah sedang di atas angin dalam pertempuran ini. Bau dupa dan menyan semakin menyengat di dalam rumah. Peperangan ini menyita perhatian alam sebelah yang ikut menyaksikan betapa kuatnya ilmu hitam mereka. Karena tenaga dan kondisi keduanya sudah hampir habis. Berangkat mandau terbang. Perintah Bima. Kalau ini tidak berhasil, kemungkinan Bima yang akan tewas atau malah sebaliknya. Tepat di jam 4:30, Bima mendapatkan bisikan dari jin-jin tersebut kalau dukun dan si Sodik sudah tewas. Tetapi tidak semudah itu percaya kalau dukun bajingan serta Sodik tewas. Bima menggunakan ajian Malih Rogo melihat secara langsung ke sana. Ternyata benar saja mereka berdua tewas.
Bima tertawa puas dengan bangga. Apa yang diinginkan telah tunai. Nyawa dibayar nyawa. Dendam pun sudah terbalas. Gedoran pintu kamar Sulaiha membuatnya terbangun saat mendekati adzan subuh. "El, bangun," panggil mama dari balik pintu. "Pak Sodik meninggal jam 4 tadi." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Iya mah." Selesai sholat subuh, Ella pun berangkat ke rumah duka bersama Vita. Setelah sampai di rumah duka, Sulaiha dan Vita segera masuk dan menyempatkan membaca Yasin. Usai membaca Yasin, mereka berdua terlibat percakapan. "El, seram banget lihat Pak Sodik meninggalnya." "Seram apaan? Jangan ngaco ah." "Sumpah seram. Kamu gak lihat di luar sana ada perempuan membawa mandau?" "Sudah ah, kamu itu Fit, aneh-aneh saja yang diceritakan. Aku tahu kamu bisa melihat hal-hal gaib, tapi aku cuma melihat saja El. Sudah ah, jangan ditegur, nanti malah diikutin kamu Fit," nasihat Sulaiha. "Mending kita ke dapur saja El, bantu ibu-ibu mempersiapkan bunga dan minuman buat para pelayat." Setelah dikubur, para warga sangat ramai membicarakan kematian Sodik seperti tidak wajar. Malam sebelum meninggal pun, lolongan anjing serta suasana kampung sangat aneh. Tidak seperti biasanya, binatang hutan bersaut-sautan. Dukun di tengah hutan katanya meninggal juga bersamaan dengan Pak Sodik. Sudah, bubar kalian ini. Gosipin orang yang sudah meninggal tidak baik, pamali," ucap sesepuh kampung Arab. Seketika itu juga para warga yang sudah berkumpul membubarkan diri kembali ke rumahnya masing-masing. Tetangga sebelah kanan dan kiri pada siang hari berdatangan membantu memasak buat tahlilan 40 hari Abah. Di kampung Arab, khususnya sikap bergotong royong saling tolong-menolong masih banyak. "El, kapan ke Samarinda?" "Bersama Vita kan ke sana?" tanya mama sambil memasak. "Iya mah, besok pagi berangkat. Setelah selesai tahlilan 40 hari Abah, besok pagi El sama Vita langsung ke Samarinda," jawab Sulaiha. Rasa senang, gembira di hati muncul karena sebentar lagi bertemu Bima kembali. "Senang banget kamu El." "Oh, pasti kepikiran nanti ketemu Bima di sana ya." "Mau tahu aja kamu Fit." Siap-siap, bentar lagi tamu undangan tahlilan Abah mau datang." Setelah acara tahlilan 40 hari Abah berjalan lancar, Sulaiha dan Vita langsung mempersiapkan perlengkapan buat besok ke Samarinda. Vita kuliah di Samarinda, Sulaiha pun mendapatkan panggilan kerja di suatu bank. Sesampainya di Samarinda, mereka berdua beristirahat sejenak di rumah Kak Ferdi yang kosong. Lagi pula Kak Ferdi jarang ada di rumah karena tugas pekerjaan. "Malam ini kita ke rumah Bima ya Fit? Kamu yakin malam-malam ke sana?" "Iya Fit, Bima gak ada kabar sama sekali. Aneh banget. Tidak seperti biasanya dia seperti ini." Selesai sholat maghrib, Sulaiha langsung menuju ke rumah Bima dengan menggunakan kendaraan roda 2 bersama Vita. Perjalanannya lumayan jauh, mungkin 45 menit jarak tempuhnya. Sesampainya di depan rumah, terkejut Vita melihat sosok-sosok penunggu rumah. Sulaiha pun merasa kurang nyaman saat mau memasuki rumah Bima. "Yakin kamu El, ini rumah Bima?" Netra Vita tidak berani terlalu lama memandang ke arah halaman. "Iya Fit, aku pernah kok kesini waktu masih kuliah." "Ya sudah, kamu saja El yang masuk, aku di luar saja." Seram yang di atas pohon ketapang itu. Wajahnya penuh darah sama perempuan membawa mandau juga ada di depan pintu. Terang Vita, "Sama-sama kita masuk. Kamu sih kebanyakan nonton horor, gini akibatnya." Sulaiha dengan memberanikan diri mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Selama 5 menit tidak ada suara atau balasan. Mencoba menghubungi HP Bima juga tidak aktif. Saat mau pulang, tiba-tiba saja pintu terbuka dan suara perintah menyuruh Sulaiha masuk rumah. "Masuk aja, maaf berantakan." Terkejut Sulaiha melihat Bima seperti tidak sehat dan bau kemenyan serta dupa menyerebak di seluruh ruang.
Bau apa ini? Apa yang sudah abang lakukan di sini? Telepon tidak dijawab, WA pun apalagi. Sambil melihat sekeliling ruangan, terlihat wadah sajen serta dupa yang masih menyala. Mau ngapain kamu kesini? Ceramah memberi nasihat? Kalau niatnya itu pergi saja keluar dari rumahku. Bentak Bima kasar. Astagfirullah, ada apa semua ini? Abang melakukan apa? Si Sodik pasti sudah tewas sebelum 40 hari dari Abah. Mampus rasakan itu semua. Apa perlu aku habisi semua keluarganya? Tahu dari siapa bang? Kalau Sodik meninggal, abang yang sudah melakukannya. El, ayo balik. Bima seperti sedang kesurupan. Seram, ucap Vita berbisik. Ya, aku yang membunuh dukun bersama Sodik malam itu juga, tutur Bima. Astagfirullah, taubat bang, kembali ke jalan Allah. Bima dan Sulaiha pun adu mulut, sampai akhirnya terdengar suara salam dari kejauhan. Ternyata Ustadz Umar datang. Bang, istighfar. Jangan lupa dulu kita pernah di dunia hitam. Bahkan Bima sendiri yang tobat duluan dan menarik saya keluar dari dunia hitam. Kenapa sekarang malah seperti ini? Bang, aku kesini cuma mau menyampaikan amanat Abah, tidak lebih, kata Sulaiha sambil meneteskan air mata karena tidak sanggup berkata-kata. Vita yang maju dan menyampaikan amanat. Aku jodohkan kamu dengan Bima. Tolong sampaikan ke dia. Mudah-mudahan tawaran ini bisa diterima. Terkejut Bima saat tahu isi pesan Abah. Lutut tiba-tiba bergetar hebat, dada pun sesak. Mulut membisu tidak bisa berkata apa-apa. Ayo El, kita pulang. Yang penting pesan amanat sudah kita sampaikan. Terserah dia saja bagaimana, ucap Vita. Bang, Sulaiha pamit ya. Semoga bisa kembali ke jalan Allah. Bima hanya terdiam melihat Sulaiha dan Ustadz Umar berbalik pulang. Rasa menyesal mulai menyelimuti hati. Kenapa sampai seperti ini, kembali ke dunia hitam? Tiap hari Bima berjualan ke sana kemari seperti biasa. Sesampainya di depan masjid, niat hati mau istirahat siang. Tiba-tiba saja terdengar dari arah masjid lantunkan syair sholawat guru besar Kalsel yang sangat merdu, menyentuh hati yang gelisah, risau. Seperti cahaya menembus pekatnya kegelapan di dalam hati. Gersangnya hati disiram air syair-syair beliau. Rasa tenang menyelimuti setiap insan yang mendengar. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucap Bima. Tanpa terasa air mata Bima menetes. Hidayah pun masuk ke dalam hati. Menyesal, sangat menyesal. Apa yang sudah dilakukan semua ini salah, bahkan melampaui batas. Berkunjung Sulaiha dan Vita ke rumah Pak Umar. Saat pulang dari rumah Bima, sempat meminta nomor HP Pak Umar. Bima itu sangat baik orangnya. Dia yang menarik saya dari lembah kegelapan dan menyuruh saya menjadi muadzin masjid ini. Kenapa malah Bima sampai kembali ke dunia hitam? Dengan wajah kecewa Umar berbicara. Semua ini mungkin salah Sulaiha, Ustadz. Saya yang meminta ke Bima buat bantu pengobatan Abah. Tidak ada yang salah. Ini semua jalan Allah. Kita doakan semoga Bima segera bertobat, ucap Umar. Tiba-tiba saja dari kejauhan ada suara ucapan salam yang sangat dirindukan. Sulaiha dan Umar terkejut, dan mereka melihat seseorang berdiri di depan pintu dengan posisi tegak sambil membawa bungkusan cendol. Sulaiha, Vita, dan Pak Umar pun terperangah bingung. Boleh saya masuk? Tanya Bima. Silakan masuk bang, duduk. Maaf, kami terkejut melihat kedatangan abang yang tiba-tiba. Neng Arab kok diam? Tanya Bima sambil menyeringai. Di dalam hati Sulaiha, ini benar Bima. Cuma dia yang berani manggilnya Neng Arab. Woi, Neng Arab, bengong aja. Kamu jahat bang.
Raung Sulaiha berhambur memeluk Bima sambil menangis. Ia juga memukul berkali-kali lengan Bima. Mohon maaf semua, abang sudah lepas dari jalur. Dendam amarah nafsu ini membuat hati buta bahwa semua yang abang lakukan salah besar, sampai meminta bantuan cincin kafir itu. Ya Allah, semoga dosa aku diampuni, liris sesal Bima. Insya Allah bang, selama nafas masih ada, pintu tobat terbuka lebar. Perbanyak istighfar bang, ucap Ustadz Umar. Maaf Umar, kata-kataku kemarin tidak sopan kepadamu. Aku maafkan bang. Saya paham keadaan kemarin melihat abang lepas kontrol. Bagaimana cara melepas cincin jahat ini dari saya? Kemana saja mereka selalu ikut. Pelan-pelan bang. Dibuang apa yang tidak baik. Inilah resikonya bersekutu dengan jin kafir. Sulaiha masih tidak percaya melihat Bima berubah seperti dulu lagi. Neng Arab, maafin abang ya, sudah bikin seperti ini. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Janji sama Allah saja bang, sahut gadis itu dengan nada kesal. Iya Neng, itu pasti. Ngomong-ngomong, Neng kalau ngambek tambah manis mukanya, rayu Bima. Gombal bang. Dupa menyan segala sajen sudah dibuang. Iya sudah dibuang Neng semuanya. Maafkan abang ya Neng. Ada syaratnya, sahut Sulaiha sambil tersenyum penuh arti. Apa? Sulaiha dan Vita gratis makan es cendol sebulan penuh. Bagaimana bang? Hehehe. Ya sudahlah Neng, kalau itu syaratnya, mau bagaimana lagi? Sahut Bima dengan senyum lebar. Tertawa Sulaiha dan Vita melihat Bima seperti orang bingung. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.